media yang cocok untuk peserta kita. Di sini ada prinsip bagaimana memilih media pembelajaran yang baik. Oh iya. Segala bentuk. Iya. Bisa pinter banget dong. Baik teman-teman, saya dan Bang Saiful mencoba untuk menyiapkan media Contoh ya? pembelajaran yang Iya. cocok untuk anak-anak SMP. Kita ambil SMP atau Apa? SMP, SMK. SMP. Ntar aja kita lihat udah. Gampang lah. SMP kelas 7, khususnya kelas 7. Dari sekarang. SMP kelas 7. Pembelajarannya misalnya ya, SMK deh, SMP, SMK. kita ambil Kita kan TKJ. pembelajarannya Ya, tentang contoh. tajwid ya. Karena kan kalau di SMP menyeluruh agamanya SMK, TKJ, Jadi untuk mengambil prinsip pemilihan media pembelajaran untuk SMP kelas 7 materinya tajwid itu otomatis dong kita bisa pola pikir kita udah lengkap, berarti pembahasannya tentang tajwid. Pertama, kita buatkan slide-slide yang mengenai tentang tajwid, namun kita kemas dengan yang menarik gitu ya, menarik. Jadi jangan seperti kita mengajar di pesantren gitu ya. Apa itu pesantren? Ini kan beda bu, kita ada kitabnya banyak. Karena di SMP itu kan anak baru belum tahu latar belakang siswa kita, ada yang dari SD yang belum tahu banget bahasa Arab gitu ya, bahkan ada yang lagi Arab gitu ya belum paham dan sebagainya. Berbeda dengan dari madrasah mungkin yang memang sudah paham dengan bahasa Arab itu ya. Jadi kita bisa kemas pembelajarannya dengan semenarik mungkin, seringkas ya. Di sini juga pertama efektivitas media pembelajarannya itu ya. Jadi yang lebih efektif adalah kita buatkan slide. Tetap panduan slide-nya adalah berdasarkan buku yang diajarkan atau yang ada di sekolah ya. Yang kedua taraf berpikir siswa. Nah, tadi karena kelas 7 itu kita baru memahami latar belakang siswa, belum tahu sepenuhnya ya, ada yang dari SD yang mungkin belum bisa baca Al-Quran, ada yang belum bisa nulis Al-Quran, bahkan mungkin gitu ya, huruf hijaiyah saru-saru lah gitu, atau sama-sama pahamnya. Nah, makanya kita sebelum itu kita harus menjelaskan terlebih dahulu. Kalau bisa ya kita tambahkan dari bahasa Arab itu. Kalau memang ada siswa kita yang belum bisa, kita selampirkan yang berbasis bahasa Indonesianya gitu ya. Karena biar anak yang belum bisa itu bisa mengikuti pembelajaran kita. Ya. Selanjutnya yang ketiga sama Bang Saiful. Iya. Kemudian untuk memilih yang media pembelajaran, guru itu harus melihat siswanya juga. Maksudnya jangan memilih media dengan kesenangan hati gurunya, gitu. Ya. Kan banyak siswa ini macam-macam, ada yang suka audio, ada yang visual, ada juga audio visual gitu, ada juga Android gitu bahasa sini. Ada juga ya, anak kan beda-beda, ada yang senang melihat gitu, ada yang senang dengerin, kayak dongengin gitu kan. Nah, makanya di sini kayak tadi yang Haji sendiri bilang itu menggunakan slide, gitu kan. Kemudian dalam menunjukkan slide itu diperlihatkan suatu contoh berupa video, dan di video itu kita bikin semenarik mungkin. Contoh pembelajaran bukan kita ambil dari dari sumber yang lain, tapi buat video itu kita yang ngomong atau gurunya, atau bisa ditambah suara animasi. Kita animasi tapi suaranya suara kita. Cukupin suaranya. Iya. Suaranya cukupin ya, mama. Suara roti. Ya. Ada lagi Mas? Gimana? Kita ringkas saja ya, karena sudah yang belum tampil, dan juga kita harus perhatikan juga yang ketujuh adalah alokasi waktu ya.
jangan sampai monoton gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir kita baca dan tanpa interaktif dengan siswa. Jadi kita bisa interaktif dengan siswa itu tadi ketika kita membaca contoh, kita contohin dulu bacaannya, siswa mengikuti, mengulang, gitu ya. Jadi kita contohin misalkan contoh ijhar, mana anak-anak ikut membacakannya seperti itu. Jadi nggak ngantuk, anak paham dan juga keamanan penggunaan media ya. Jadi kita juga harus benar-benar kalau memang kita online hati-hati gitu ya. Misalnya keluar tambahkan. Kemudian ketersediaan media pembelajaran. Jadi guru itu harus inisiatif, maksudnya ketika nih seperti mati lampu, ya kan? Selain mati, iya, guru juga harus kreatif. Wah, ini pembelajaran tajwid kan harusnya penampilan di slide mati lampu. Wah gimana nih, nggak jadi belajar nih gitu libur aja. Nah, harus kreatif. Nah, akhirnya guru punya inisiatif boleh buka buku atau ada karton suruh anak ke depan suruh menulis atau suruh mengerjakan apa gitu. Kita buat media yang ada di kelas supaya jadi semuanya hidup kan. Kalau nggak hidup di kuburan. Ada lagi Coba. dari prinsip-prinsipnya sudah cukup ya. Yang disampaikannya itu mengambil levelnya SMP, mungkin karena di kelas studi itu kan memang anak-anak baru ya. Saya misalkan di alif fokus seperti itu. Nah di alif ini belum tentu semua anak itu mahasiswa itu berdasarkan atau backgroundnya dari pesantren atau aliyah gitu. Pernah terjadi juga di kelas saya, anak itu datang ke saya nangis-nangis, tapi tidak membicarakan tentang mata kuliah saya, mata kuliah lain yang berhubungan dengan agama ya. Ibu, mohon maaf saya mau bicara ya, silakan saya bilang. Kenapa? Saya nggak bisa bahasa Arab. Nah, saya langsung berpikir dulu screeningnya di sini seperti apa? Kan gitu ya? Karena guru yang ngajar di sini pun merasa oh mereka udah bisa. Karena itu tidak terdetek. Dia nangis-nangis sama saya gitu. Bagaimana ya caranya Bu? Oh, kamu boleh belajar dengan sesama teman yang lebih bisa, saya bilang. Atau mungkin bisa sampaikan ke dosennya bahwa misalkan punya waktu luang yang lumayan buat dia, sehingga dia bisa belajar lebih gitu. Ada satu orang kayak gitu tuh. Akhirnya dia mau pindah pada waktu itu. Saya juga pengen dia ahli mas, dia bilang gitu. Lama-lama karena saya bilang gini, karena kamu merasa belum bisa, kan kamu yang lain bisa kan, saya bilang itu bisa Bu. Gitu. Akhirnya saya liatin gitu ya, mungkin karena dia belum terbuka sama temennya, jadi belum bisa ada tutor dari temennya gitu ya. Dia nggak tahu gitu karena misalnya baru. Coba belajar ke sini nih, kayaknya lebih bisa saya bilang. Karena dia ikutin saran saya, sampai sekarang masih bertahan. Kalau dia udah bilang nggak mau, karena dia bukan dari pesantren, aku bukan dari aliyah, dia dari SMA biasa bayangin. Blank, jadi dia merasa kalau dia lagi disuruh maju ke depan, yang belajar bahasa Arab, dia tuh malu. Karena temennya suka ketawa-ketawa gitu kan, nggak bisa gitu. Karena kan dianggapnya semuanya sama gitu ya. Nah, kan ada satu orang yang nggak bisa sama. Itu menghancurkan mental dia sebenarnya. Motivasi dia juga belajar jadinya terganggu kan. Akhirnya saya yakinkan bahwa kamu bisa belajar dengan sama teman yang kira-kira teman bisa ngajarin. Terus masalah dia ternyata busananya begini ya Bu, waktu dia bilang gitu. Pokoknya banyak kan ya, akhirnya yang merembet kemana-mana gitu. Saya bilang wah ini kasihan sekali gitu, baru kayak gini dia udah mengalami kayak gitu. Nah, jadi saya bertanya-tanya screeningnya seperti apa ya, kalau misalkan screeningnya yang masuk di sini misalkan untuk PRI harus yang bisa baca Quran dan bahasa Arab dengan bagus, nah itu ya, itu pasti udah nggak ada masalah itu. Nah itu saya kasihan juga gitu. Kalau yang di sini kan rekan-rekan mungkin sudah tahu semua ya, gitu ya, bisa bahasa Arab, bisa segala macam gitu. Itu perempuan itu saya kasihan. Kayak dia makanya kalau untuk anak-anak yang misalkan yang baru kita mau pasti lihat itu kira-kira yang lain punya kemampuan yang sama dengan kelas. Berarti kelompok pertama hebat sudah mengerti apa yang saya maksud tadi. Wow.